Iyalah. Dari mana dia ngambil penjelasan ini kan gitu. Jadi kok dengan ada eksegesis. Nah kalau eksegesis ya boleh kita katakan gitu. Ya kan kenapa diprotes? Iyalah. Dari mana dia ngambil penjelasan ini kan gitu. Jadi kok dengan ada eksegesis. Nah kalau eksegesis ya boleh kita katakan gitu. Ya kan kenapa di Protestan ini banyak sekte kan gitu. Karena eksegesis tadi berdasarkan pemikiran pribadi. Nah kalau kalau kayak nama Ustaz kayak nama, kau lihat gitu. Apakah pemikiran pribadi atau dia hanya sekedar membaca apa yang ada di Bible itu atau pendapat-pendapat sekuler tinggi Ya itu tadi Bang, bukan aku membela ataupun menjatuhkan, tapi yang ku dengar yang mengkritik atau mengapakan ajaran dia katanya ya ada sedikit yang menyeleweng begitu, salah-salah aja katanya. Iya, katanya enggak masalah. Makanya saya juga gitu kalau ada orang katanya orang gitu, saya kejar orang itu benar enggak apa yang dia katakan dia gitu. Nah, itu objektif namanya. Rasional kita seperti itu kan gitu. Tapi kalau kita katanya kita enggak mau dengar orang, kita hanya dengar kata yang orang yang mengatakan katanya, kita enggak objektif tuh namanya tuh. Iya, iya. Ya kan? Ya, enggak apa-apa kita kan belajar sharing di sini. Jadi nanti akhirnya saling Ya menghargai. setidaknya setiap orang mau memiliki suatu Bang, kejadian pasti ada praduganya dulu kan gitu. Jadi kita hanya menduga-duga, kepastiannya belum tentu kan gitu. Ya, makanya biar kita tuh enggak menduga-duga karena dalam Islam nih praduga itu enggak mendatangkan kebenaran. Nah, gitu. Prasangka itu tidak akan mendatangkan kebenaran. Kita datang hilangin praduga itu kita ke sumbernya gitu. Ke sumbernya. Oh, seperti apa kan gitu. Ya dak, ya dak. Ngomong-ngomong kau udah beli Bible yang baru nih, terbitan LAI yang baru nih. Belum. Nah, gitu. Belilah, download Bible terbitan. Belum keluar, revisi woi, terbaru. Pak Cian Bancai, belum keluar. Gimana cara beli? Oh, belum keluar kah? TB2 belum keluar, belum rilis. Kemarin tuh? Ya itu baru launching, belum ada, Bang. Mereka kan harus habisin yang di lapangan dulu, ditarik juga. Dari gereja belum ada kami terima, Bang. Iya, gimana nih Pak Ci ini? Gue pikir dah di launching, biasanya kan launching kan. Ya launching kan kemarin ya waktu launching. pas PO. Habis launching kan PO, Pak. Apple 14 kemarin launching 14, langsung antri orang beli. Itu iPhone beda, Pak. Oh, beda kah? Aku pikir sama aja. Aku nak sampai nak kebagian. Oke, lanjut. Lanjut ngomong sama tinggi hati nih, aduh, sombong nama tinggi hati itu. Nggak boleh kita tinggi hati itu. Sombong tuh namanya. Artinya itu naik level, Bang. Loh, tinggi hati kok naik level? Tinggi hati sombong lah, Bang. Iya. Sombong. Dari rendah hati naik jadi tinggi hati, begitu maksudnya. Jadi sombong itu ya. Ya. Nah, dari orang baik jadi orang sombong. Oh gitu. Apa sebab bisa jadi sombong? Oh, Kedengar ini ya. sudah hebat. Awalnya satu Tuhan, terus naik jadi 2 dan jadi 3 Tuhan gitu ya. Jadi gitu ya, Bro. Sombong Kan juga. Tawa. Iya. Ini masalah hati yang mau naik level gitu loh. Iya kan katanya baik. Kan awalnya satu Tuhan, jadi 2, jadi 3. Itu kan baik kata lo. Naik level juga itu loh, Bang. Iya kan naik level juga Tuhannya itu jadi 3. Betul juga tuh, nggak kepikiran kita. Kalau nggak kepikiran jangan dipaksa, Bang, mikiri, bahaya. Oke, Bang Tinggi Hati ini. Kenapa Bang Tinggi Hati istilahnya yakin dengan kekristenan? Iya, Dalam salah Bang Tinggi satunya, Hati, Bang. Bang Tinggi Salah Hati tadi satunya, nggak Bang. ngerti surganya gimana, terus nggak ngerti tujuan Salah diciptakan di satunya, dunia Bang. apa. Kenapa kita yakin tadi? Satu dulu, Bang, Abang tanya. Aku jawab. Kenapa saya yakin dalam kekristenan itu, Bang? Karena yang mengajarkan kekristenan itu, Bang, betul-betul yang dari surga, bukan yang dari dunia. Udah pernah ke surga Bang Tinggi Hati sehingga tahu?
Nah, maka oleh sebab itulah Bang, saya mau tadi karena saya belum dari surga. Jadi yang mengajarkan dari biar saya juga dibawa nanti ke surga gitu-gitulah harapannya. Ah, nanti kalau ada yang ngaku-ngaku dari surga, Bang Tinggi Hati langsung main percaya gitu. Vincent, Enggak, kau jelasin dulu kau dari mana, biar tahu dia. enggak juga. Ini bro ya, di dalam Bible di surga itu pertama ada peperangan melawan naga. Itu yang pertama. Yang kedua, di surga itu ada perkawinan domba. Apa Tuhan itu akan menjadi domba lalu mengawini itu ya. Pengantinnya sudah disiapkan. Berarti dombanya bukan domba biasa, domba hybrid dia. Gitu. Ya, domba hybrid nggak tahu ya, mungkin ya Tuh. kayak Baphomet lah, tapi lebih bagus dari Baphomet lah ibaratnya kan gitu ya. Ya kalau saya sih nggak tertarik Bang, kalau di surga ada peperangan ngelawan naga, ada lihat domba kawin, domba hybrid. Mending saya ke Garut, karena di Garut ngelihat domba domba nikah sambil makan uli, sambil minum kopi jauh lebih nikmat daripada jauh-jauh ke surga cuman lihat domba kawin gitu loh. Iya, iya, iya. Sama orang orang lagi puji-pujian di sana menyanyi-nyanyi gitu kan, persembahan gitu. Ngapain gitu Oke. lihat. Iya, mending saya ini ke GBK sekarang lihat konsernya Blackpink. Ngapain Konsep Oke, ini ada jauh-jauh ke Bang surga? Firman. Ada udah Bang Firman nih. Shalom Bang Firman. Yes, aduh, salam, terima kasih Pak. Ya, tadi konsep ada tamu saya. Jadi itu agak, silakan silakan lanjut. Menarik nih. Oke. Enggak, Ya, aku mau nanya nih, soal tadi Bang Tinggi Hati nggak bisa jelasin. Menurut kita Bang Firman, kenapa Tuhan menciptakan manusia di dunia ini? surga untuk menikmati kan gitu pun melakukan hal-hal yang hati apa. Kalau kita beda, konsepnya beda kok di surga itu. Ya seperti yang abang bilang tadi. Ya, silakan Bang Firman. Suara kau putus-putus. Iya, suara Bang Tinggi Hati putus-putus soalnya. Menurut Bang Firman, kenapa menurut kekristenan nih, kenapa Tuhan menciptakan manusia di dunia ini? Kenapa Wah nggak beda di lagi surga dong. aja? Beda lagi pertanyaan abang itu. Tadi aku pertama tanya itu, kau yang tadi bilang ilmumu belum sampai ke situ. Oh, abang mau pengen tanya itu tadi. Iya, menurut kamu kenapa Tuhan menciptakan kita itu di dunia? Kenapa nggak langsung di surga aja, bikin repot aja gitu? Ya udah suruh Tuhan aja langsung Waduh. ke. Ya, mungkin dari Bang Firman, silakan. Lebih rasional biasa Bang Firman. Coba ya, terima kasih ya. kenapa saya Saya dijemput Tuhan bilang. Bro, naik hati. Itu suaranya putus-putus dari tadi. Kalau bisa handphonenya arahin ke Yerusalem, bro, biar dapat dapat bantuan. Karena lagi proses menjelaskan tentang kekristenan itu harusnya dibantu sama Roh Kudus. Makanya tolong handphonenya arahin ke Yerusalem biar bagus sinyalnya. Karena dari tadi ngomong putus-putus jadi nggak jelas. Oke, Kalau silakan Bang Firman. itu bang, langsung tanya ke Tuhan aja. Kenapa saya dilahirkan di dunia ini Tuhan? Langsung gitu kan enak. Iya, Selesai. Mas jawab. Iya, kalau di Islam kita tadi udah coba jelasin. Mungkin dari Bang Firman nih. Kalau menurut Bang Firman, kenapa gitu? Sesuai dengan kekristenan ya, jangan asumsi. Pak, kalau soal di Alkitab saya kurang begitu mendalami ya. Ya coba mungkin yang lain kalau soal di Alkitab, karena saya nggak boleh berasumsi dengan Alkitab, karena itu udah ketetapan. Nggak pernah terpikirkan gitu sama teman-teman Kristen yang ada di sini gitu. Kenapa ya saya dilahirkan di dunia ini gitu? Kenapa nggak langsung auto surga aja gitu? Toh kalau ujung-ujungnya dikatakan sudah ditebus gitu, ya sudah langsung auto surga lah. Ngapain harus capek-capek di dunia ini merasakan sakit, ya merasakan penderitaan gitu. Merasakan mencret ya kan, sakit Iya. perut. Abang pelajaran rohani, abang narasikan ke logika. Ya nggak nyambung lah bang. Loh, itu kan pertanyaan mendasar bang. Masa nggak pernah kepikiran sama
Bang Tinggiati sama Firman gitu. Kenapa lah saya dilahirkan gitu kan? Logika gitu loh. Pertanyaan abang itu logika. Sementara kita memahami Alkitab itu udah dikatakan seperti itu arahannya kan itu dalam kerohanian bang, beda, jauh beda. Ya, ya kalau kerohanian ya udah dijawab dengan secara kerohanian gimana gitu. Makanya bang pertanyaannya juga secara kerohanian seperti itu. Ya, ya silakan. Secara kerohanian gimana? Abang tadi nanya kan kenapa nggak langsung auto ke surga aja kalau udah selamatin? Ya berarti logikanya ya udah selesai tamat cerita kan gitu. Ini Ini ada yang ngamuk sama Bang Tinggiati nih, ngaku-ngaku nih si Tinggiati, bukan Kristen dia, tapi Muslim. marah dia langsung pakai logika kita kan. Nah, sementara yang dipertanyakan abang itu kerohanian Kristen. Nah, tapi abang pemikirannya ke bawah ke logika itu nggak nyambung bang, nggak nyampe. Jadi maunya cemana Bang? Abang tahu berbicara surga itu seperti apa? Iya, Itu surga kami. ada perkawinan domba hybrid di surga, ada orang memuji-muji Tuhannya, ada perkawinan ada peperangan melawan naga. Saya nggak tertarik ke surga karena Ah, takutnya nongkrong sama kojul enak-enak lagi nongkrong di pinggiran surga, kesembur naga lagi perang, kan nggak lucu, jadi angus saya. Ngapain saya ke surga? Mending di sini aja. Tapi kan nggak bisa mati Bang. Kesambar api pun Iya, nggak iya, mati-mati tapi kok. tetap gaji gosong kok, panas, kena apinya naga di surga. Ngapain ngeliatin orang ribut? Di sini aja udah ribut, di surga ngeliatin perang lagi. Di sini ngeliatin Putin sama Ukraina perang aja, Rusia sama Ukraina perang aja pusing. Apalagi di surga harusnya butuh ketenangan kan. Nah, ini malah nonton ini Angling Dharma. Kok Angling Dharma? Assalamualaikum. Nonton peperangan lawan surga. Iya, waalaikumsalam Oke, Ustaz. waalaikumsalam Masih. Ustaz Wahid. Ya lanjut. Eh, Saya Boleh saya di tanya bawah. sama Pak Vincent? Silakan. Iya, silakan brother. Kan semalam juga kita diskusi kan, Iya, Pak Firman. Iya. Oke. Nama Tuhannya Pak Vincent apa ya? Kalau boleh saya tahu. Namanya Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Allah. Nama Nabi yang menurut Pak Vincent apa ya? Nabi banyak, Pak. Jangan. Beriman banyak. Sorry, maaf. Kitab suci Nabi apa dan yang Rasul ada 25. tuh bang Dan jawab. udah, Satu. abaikan itu. Saya cuma mau nanya. Kitab suci apa yang dipegang sama Pak Vincent? Kitab suci Al-Quran. Al-Quranul Karim. Oh iya, udah. Oke, terima kasih. Apa, Bang? Udah, terima kasih. Hanya itu aja pertanyaannya saya. Nggak mau tanya-tanya lebih gitu, Bang. Jangan dipaksa sabar. Nomor rekening kayak gitu, Kalau Pak nomor Firman, rekening. Saya bingungnya gini. kalau Pak Firman, Tuhan siapa Pak Firman? Kalau saya Tuhan Firman. Yesus, Pak. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus itu satu kepribadian atau ada lagi Tuhan di atasnya Tuhan Yesus, Pak? Keilahiannya ada. Keilahiannya dua. Kalau Allah Bapa itu keilahiannya atau dua unsur yang berbeda dengan Tuhan Yesus? Saya bantu jawab ya, boleh. Bentar, orang lagi ngomong sama enak-enakan ngomong sama Bang Firman kok. Lu itu nggak diajak. Sabar, Bang. Nyaut aja. Sabar. Sabarlah. Saya bantu jawab, boleh? Pak Vincent lah nanti. Kan tanya apa? Saya tak tanya sama sunat tu Firman. Ya kan? Iya. Mungkin Bang Vincent Tinggi hati nanti. tanyain Iya, apa iya. namanya itu. Nama Yesus itu nama manusianya apa nama sebagai Tuhannya gitu loh. Enggak. Ya, itu juga boleh. Bang Vinces udah mau bertanya secara logikanya dia. Jadi saya mau jawab dengan logika juga gitu. Ya udah, sekarang gini, di Bible itu ada tulisan begini, Bro. Bible. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Oh, Akal budi itu mendatangkan karunia. Terus gua salah tanya ketuhanan harus pakai logika.
Kan Tuhan sendiri yang nyuruh, kasihlah Allahmu dengan akal budimu, segenap akal budimu. Ya berarti kita harus mengunboxing akal itu, karena selama ini yang saya lihat itu kalau hanya modal imani saja, akalnya nggak di-unboxing, ya susah. Susah. Kalau cuma mengimani saja, dia udah mau dijawab nggak? Kalau cuma mengimani saja, anak PAUD juga disuruh beriman kepada Tuhan yang yang Tuhan yang Ya udah punya mau dijawab. Berarti bukan aku yang menjawab ya. Berarti Pak Firman yang menjawab. Oke, silakan Pak. Nggak mau Bang Vinces aku yang jawab. Enggak, silakan aja jawab. Apa jawab aja? Oke, gini. Kalau kita bicara dasarnya dulu itu Tuhan Yesus itu manusia 100%, jelas saya sangat percaya. Saya meyakini itu. Karena meyakini dan percaya itu beda. Iman, percaya dan meyakini itu beda. Satu itu. Ketika Tuhan Yesus, ini bicara logika ya. Ketika Tuhan Yesus itu hadir, karena waktu zaman terdahulu sudah tidak bisa diterorir lagi. Makanya Tuhan hadir sebagai manusia ke bumi ini harus segambar dan serupa. Makanya dijadikanlah dia menjadi manusia seutuhnya, pure yang lahir 9 bulan 10 hari. Pokoknya dengan natural, senatural-naturalnya. Itu tentang Yesus yang menurut logikanya manusianya. Kalau Tuhan itu ada di dalam dirinya. Karena menciptakan itu untuk serupa dan segambar itulah karena zaman terdahulu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Makanya dia menciptakan dirinya sendiri ke bumi ini. Itu menurut sudut pandang saya ya. Oke Pak, berarti Tuhan menciptakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allahnya kan? Tuhan Yesus ya, bukan manusia ya. Yesus itu ya. Oh ya, serupa dengan segambar. Berarti Allah Bapa itu jenis kelaminnya sama kayak Yesus dong Pak, laki-laki. Laki-laki Pak. Oh, Allah Bapa laki-laki ya Pak? Yesus Pak, katanya manusianya yang ditanya. Enggak kan Bapak tadi bilang ini serupa dan segambar. Berarti kan Yesus itu implementasi dari Allah Bapa. Ya kan, serupa dan segambar. Berarti kan dikopi. Ibaratnya kan Allah Bapa ini dikopi ya menjadi Yesus, serupa dan segambar. Berarti Allah Bapa ini jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki juga sama seperti Yesus atau gimana, Pak? Eksistensinya, keilahiannya itu tidak bisa digambar, Pak. Tidak bisa digambar, tidak bisa daya khayal manusia itu terbatas. Keilahiannya nggak terbatas. Gitu, Pak. Keilahiannya nggak terbatas, Pak. Iya. Sudah terjawab, Pak Firman udah dijawab tadi, udah dijawab. Ya, silakan. Pertanyaannya udah dijawab. Udah dijawab tadi belum? Enggak, Halo. Ketika Pak Firman ditanyakan Mas Vincent, siapa Tuhan Anda? Anda mengatakan Tuhan Yesus. Nah, Yesus ini kan nama sebagai manusianya, Pak. Kenapa kok Anda menuhankan nama yang nama itu baru muncul, ya, baru ada sejak manusia Yesus ini ada, nama sebagai kemanusiaannya kan? Kenapa kok tidak YHWH atau Yehova yang justru kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Karena yang memberi nama itu dari surga, Bang, bukan dari dunia. Nah, justru lucu, Mas. Kenapa kok tidak yang memberi nama yang dituhankan, kok malah yang dinamai yang dituhankan? Sesungguhnya kan lebih hebat sang pemberi nama gitu loh. Karena Yesus ini kan kita tahu Bang Kaga yang memberi nama dengan yang menerima nama.
yang memberikan nama dan yang menerima nama Abang Laga. Ah, kan beda Bang. Bedanya kan gini Bang. Abang suka Beda. melihara ikan laga. Apa itu Enggak. kan laga? Di Bible Pantas. itu Bang ya. Kan ada tuh Pantas. ciri-ciri antikristus itu ya. Mm-mm. Ciri-ciri antikristus itu ketika menyangkal datangnya Yesus ke dunia sebagai manusia. Jadi Allah ini sudah mempersiapkan nama untuk manusia ini, yaitu Yesus namanya. Mm-mm. Jadi secara logika Bang, seharusnya Anda menuhankan bukan Yesus, tapi sang pemberi nama ini sebelum kan nama ini baru muncul kemudian, baru Iya. ada orang. Andaikan nama ini sudah dikenal sejak dulu, Nabi siapa yang pernah menyebutkan kalimat Yesus? Anda ada di Perjanjian Lama, Bang. Gitu loh. Lah, terus Paham Bang? terus yang menjadi apa? Yang menjadi yang berat di hati Abang seperti apa? Gini, seharusnya Abang itu mengatakan Tuhan saya itu adalah Allah atau YHWH itu yang benar. Ini saya Bang ya, bukan ngajari jenengan, bukan. Saya cuma ngasih saran gitu loh. Karena para nabi terdahulu itu tidak pernah bertuhan kepada orang yang bernama Yesus. Secara Oke. nama Bang ya, nama Udah paham. maksudnya. Udah Yang kita paham. bahas namanya. Bukan orangnya, namanya. Jadi dari dulu para nabi, Yesaya, kemudian Elia, Abraham, atau Iya, Yakub, orang-orang yang mulia dulu itu Bang, Hebat Moses. Abang sejarah ya, hebat Abang sejarah. Oke, lanjut. Iya, semuanya itu mengenal Tuhan tidak pernah dikenalkan sebagai nama yang bernama Yesus. Nama Ya. Yesus ini baru muncul kemudian ketika Tuhan menjelma, firman Tuhan menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14. Betul. Nah, ketika firman sudah menjadi manusia, barulah ada nama itu. Plek, nama ini, orang ini namanya Yesus. Sebagai penyampai firman yang merupakan pemahaman Tritunggal, kata Anda nantinya itu. Nah, seharusnya Bang, bukan nama atas kemanusiaannya yang Anda tuhankan. Tapi dulu, para nabi di Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Yahya itu sudah bertuhan yang namanya YHWH Bang, Allah. Itu seharusnya itu yang ngasih nama sebagai manusia ini gitu loh Bang. Ya udah aku oke aja lah sama Abang karena udah lebih paham Abang ku tengok. Maaf Pak tinggi hati, saya jawab ya sebentar Bang. Sebentar gini. Kalau saya tidak terlalu jauh ya mungkin ya, cara pandang saya mungkin gini. Kalau dibilang dahulu itu terlalu jauh ke zaman Nabi lah. Kalau saya ke zaman dulu waktu saya punya keyakinan Sunda Wiwitan itu semua diajarkan. Diajarkan semuanya itu. Natural. Kenaturalan itu saya diaplikasikan sebagai bagaimana saya ingin mempunyai rasa terima kasih dan kepatuhan kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kenapa tidak harus Tuhan Yesus yang saya sembah, kan sudah saya jabarkan tadi. Ketika manusia sudah dihadirkan yang sudah tidak bisa sesuai dengan kehendaknya, makanya Tuhan itu hadir. Harus Tuhan itu sendiri yang hadir ke dunia ini. Itu menurut saya ya. Bukan artinya saya harus ke Tuhan yang terdahulu terlalu jauh ya. Karena sebuah keimanan itu tidak bisa jauh dekatnya, lama tidaknya. Karena Tuhan sendiri itu akan memanggil Bapak, Pak Vincent, semuanya. Terlepas itu sebuah keyakinan, keimanan itu akan dengan sendirinya. Jadi kalau saya harus menuhankan Tuhan Yesus menurut Bapak itu manusia, kenapa yang baru datang harus
dituhankan. Kenapa yang tidak terdahulu? Loh, di dalam dirinya aja itu sudah ada maha keilahiannya. Jadi untuk apa lagi? Oke, Pak. Tadi kan Bapak tadi bilang, Pak, keilahiannya itu tidak terbatas, ya. Sedangkan kemanusiaannya itu terbatas. Nah, sekarang saya mau tanya, waktu Yesus ada di alam kandungan, ada di dalam kandungannya Ibunda Maria, itu keilahiannya itu kan terbatas, Pak, karena terbatas oleh ruang rahimnya Ibunda Maria yang sempit, sedangkan keilahian kan tidak terbatas, dia maha besar. Nah, itu gimana itu, Pak? Muat nggak itu keilahiannya di dalam rahimnya Bunda Maria, Pak? Waktu Yesus masih ada di dalam rahimnya Bunda Maria, sama seperti kita loh, Pak. Dan dilahirkan juga lewat lubang kencing, sama seperti saya dilahirkan lewat lubang kencing, kebetulan ibu saya nggak sesar. Yesus pun juga saya rasa demikian. Apakah keilahiannya itu muat lahir dari lubang kencing, Pak? Kan katanya nggak terbatas. Silakan, Pak. Oke. Kan tadi saya sudah jabarkan ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, dilahir pun itu tetap dengan ketentuan dalam tanda kutip alamiah di dunia ya, 9 bulan 10 hari. Itu artinya Tuhan itu ingin mengatakan kepada manusia, saya pun lahir itu 9 bulan 10 hari. Kalau misalkan Tuhan itu egois, 7 hari pun bisa lahir. Karena Tuhan mencontohkan yang baik di mata manusia, artinya dia harus ikut aturannya dunia 9 bulan 10 hari. Kalau misalkan ada campur tangan, itu udah pasti ya, Pak? HPL-nya Bunda Maria 9 bulan 10 hari ya, udah pasti ya, Pak, HPL-nya. HPL. Oh iya dong, kan Bapak tadi bilang 9 10 hari, itu berarti udah pasti loh, Bapak menyaksikan loh, itu ibaratnya kayak apa? Ada juga Bang. SPOG Pil ya, spesialis obgyn pilatus, dokter SPOG Pil ya, itu ada nggak catatannya 9 bulan 10 hari HPL-nya sesuai yang Bapak bilang? Karena kepastian loh itu, Pak. Belum ada lah, Pak. Loh, kan tadi dengan PD-nya mengatakan bahwa Tuhan saya ini lahir 9 bulan 10 hari, berarti sudah HPL itu. Sudah memprediksi, sama seperti bidan atau dokter, oh iya Bu, ini kemungkinan kira-kira ya lahirnya sekian. Enggak, ini 9 bulan 10 hari, berarti Yesus 9 bulan 10 hari itu HPL-nya sudah sudah dibilangin sama Roh Kudus ya, Pak, waktu itu ya, Pak. HPL-nya udah ditentukan ya, segitu lahir ya, Pak. Enggak meleset itu ya, Pak ya. Ada ya tertulis ya, Pak Firman. Gini, Pak. Kan saya sudah bilang ya, daya khayal, daya ingat, daya manusia itu terbatas. Ketika Bapak menyatakan kita harus bicara logis. Pak, jangan saya terbatas, Pak. Karena Bapak sendiri yang membuat keilahiannya yang tidak terbatas itu menjadi terbatas, karena tadi Bapak bilang 9 bulan 10 hari gitu loh, Pak. Dan kenyataannya kalau Bapak tadi bilang aturan dunia itu harus 9 bulan 10 hari. Ada bayi yang lahir 11 bulan juga ada, Pak. Yang 10 bulan juga ada. Berarti bayi itu sesat dong, Pak. Nggak ikut aturannya Yesus. Sebagaimana Yesus lahir 9 bulan 10 hari kan gitu. Nah, kalau HPL-nya lebih dari Yesus atau kurang dari Yesus, sesat dong bayi ini. Nggak ikut aturannya Tuhan. Kan begitu, Pak. Karena Tuhan ngasih contohnya 9 bulan 10 hari. Kan gitu, Pak. Nah, Bapak memframing saya begitu gitu loh. Jangan, Pak. Saya hanya menanyakan, kalau memang aturannya baku, seperti yang Bapak tadi bilang bahwa Tuhanku lahir 9 bulan 10 hari HPL-nya, lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak 9 bulan 10 hari HPL-nya nggak pas? Apakah dia sesat karena tidak mengikuti Tuhan Yesus yang dilahirkan pas HPL-nya 9 bulan 10 hari sebagaimana Bapak bilang? Iya, udah paham, Bang. Udah paham pertanyaan Abang itu. Nah, iya, kan bener. Salahnya saya di mana? Kan katanya Bapak kan patokannya adalah ini dunia, hukum duniawi. Lah berarti kalau bayi yang lebih, berarti nggak ikut hukum duniawi dong. Ya kan akal terbatas. Nah, saya juga
mau mengkritisi itu, akal terbatas, ya itu saya batasi akal saya supaya ngikut Tuhan, ajaran Tuhan, begitu loh Pak. Kepada pemikiran kita yang terbatas, abang pandai mengkritisinya. Sudah, saya akan jawab lagi nih. Jadi enak biar ini gini, karena seorang ini, maaf ya Pak, ketika orang bicara dunia dan logis, kita bicara dengan dunia yang ada, yang natural lah. 7 bulan pun kalau misalkan saya pingin gontok-gontokan lah, pingin berdebat, ini sayur lah istilahnya. 7 bulan, 6 bulan juga disesar, sah-sah aja. Oh, berarti Yesus disesar Pak? Ya, sah-sah aja. Cuma gini. Berarti udah ada waktu itu zaman Dr. Objen Pilatus sudah ada teknologi sesar ya? Zaman Pilatus dulu udah ada berarti ya teknologi objen untuk sesar ya Pak? Zaman Yesus Kristus dulu ya? Saya gini kadang ini ya, saya malah saya nggak mau membiarkan akal saya liar Pak. Saya membatasi akal Anda, akal saya karena Bapak mintanya kita berdiskusi, akal kita terbatas. Saya batasi akal saya. Iya benar. Iya, Bapak ngomong gitu buat 7 bulan, berarti itu tidak membatasi akal Pak. Itu keluar out of the box. Gitu loh. Karena sudah terjadi, Bapak bilang seandainya Yesus lahir 7 bulan pun bisa, 8 bulan pun bisa. Saya mau berdebat, saya mau ini, walaupun nggak ada dalilnya ya. Loh, saya ini disuruh mengikuti akal katanya, karena akal kita terbatas. Sementara Bapak ini meniadakan akal gitu loh Pak. Bingung saya diskusinya. Karena kalau Bapak bilang akal, ya 7 bulan bisa dasar kan, kata Bapak kan gitu. Saya ingin tertarik dengan kepribadian Pak Vincent ini, karena ini ya. Saya nggak tertarik, karena saya tertariknya sama perempuan. Kalau namanya laki-laki saya nggak tertarik, mohon maaf Pak. Saya tolak di hari awal. Sorry ya Pak. Gini, Pak Vincent itu dulu Protestan, terus masuk Katolik, terus masuk ke Islam. Ini luar biasa. Agama ini bukan pintu WC, bosku. Keyakinanmu di mana? Ini kok jalan-jalan terus? Gitu loh. Nggak ada masalah, Pak. Yang penting saya malah pingin ini loh. Kok bisa ya ada? Tapi ada seperti ini. Iya. Saya tertarik gitu loh. Apa yang dicari yang ini? Agama itu memang bukan pintu WC, tapi agama yang mengajarkan tentang yang dicari apa? Iya, Bapak tadi bilang kan, agama itu bukan pintu WC, bosku. Oke, saya turuti perkataan Anda. Saya keluar dari pintu WC karena akal saya yang terbatas ini dipaksa untuk menuhankan yang punya biji, yang punya tato di pahanya dan punya sablon di jubahnya, seperti di Wahyu 19:16. Ya. Yesus dilahirkan di umur ke-8 Yosua Amasya, lalu di hari ke-8 dia disunatkan. Pasti punya biji dong. Sama seperti saya juga punya biji, ya disunat. Berjenis kelamin laki-laki, begitu ya. Ada dalilnya. Jadi saya keluar dari ajaran yang agama WC, bukan agama WC, dari pintu WC yang Bapak tadi bilang itu, keluar dari ajaran agama-agama yang pintu WC tadi, keluar dari itu, lalu saya masuk ke agama yang baru yang bukan WC, Pak, yang bukan pintu WC. Abang formalitas karena di Muslim itu tidak menuhankan manusia yang punya biji dan manusia yang dilahirkan. Tuhan tidak melahirkan Tuhan yang punya biji dan melahirkan Tuhan yang melahirkan lewat lubang kencing, Pak. Kita nggak diajarkan untuk menuhankan itu semua. Karena spesialnya apa? Sama saya dan Anda juga dilahirkan lewat lubang kencing. Kalau kita menuhankan manusia yang sama-sama dilahirkan lewat lubang kencing, apa spesialnya, Pak? Bisa nggak Bang? Bisa nggak Bang manusia jadi Tuhan? Bang Pinces. Oi? Bisa nggak manusia jadi? Ya gini, setiap orang
yang mengaku dirinya Tuhan pasti dijemput Avanza hitam. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin dijemput tentara Romawi, bisa jadi kan, dijemput sama tentara-tentara lainnya kan begitu. Karena dia akan dimintai keterangan apakah yang diklaim bahwa dirinya Tuhan itu sudah memenuhi unsur ketuhanan kan gitu. Buktinya Lia Eden yang mengaku Tuhan dijemput sama Avanza hitam, di penjara dia. Iya. Ya, Nah, kalau zaman dulu mungkin dijemput tentara Romawi kan nggak tahu, mungkin ada yang ngaku dia dewa atau dia Tuhan gitu, dijemput sama tentara Romawi kan, karena itu secara hukum kemanusiaan, manusia itu terbatas. Kalau siapapun yang mengaku dirinya Tuhan pasti dijemput orang. Ya, selamat malam Bang Cruzeo. Selamat malam Bang Akal, Ya. Ya, ya. Bang Vincent, selamat malam, Bang Najak, Ustadz Najak. Malam bro. Selamat malam Bang Krizo. Lanjut. Lanjut. Oke, mungkin dari dari topik kita ini Bang ya, Bang Cruzo, kita lagi membahas nih. Sebenarnya kenapa sih Tuhan menciptakan kita nih di dunia ini ya? Menurut Bang Cruzo, kenapa nih Bang? Iya Bang, putus Bang. Kenapa? Nah, kenapa Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Kok nggak langsung diciptakan di surga aja gitu? Ya, Tuhan punya rencana tersendiri dengan hambanya Bang. Oke. Bang Cruzo dari Muslim atau dari Kristen Bang? Dari Muslim kebetulan. Oh, pantesan jawabannya gitu. Aku mau nanya ke Bang Firman aja. Oke, Itu silakan. Bang Yesus itu kecilnya ngapain Bang ya? Main gundu atau gimana gitu Bang? Kok jadi Tuhan kok setelah umur 29 itu loh? Yang saya heran tuh kecilnya kemana itu? Main gundu apa petak umpet apa gitu? Gak ada sejarah. Sama Madura kayak kita juga. Bang. Sisi kemanusiaannya ada. Kita juga netek, beliau juga sama netek juga. Ada tertulis kok. Lukas 11 ayat 27. Iya, kok mudanya kok hilang itu mana gitu. Gak ada sejarahnya gitu. Kan kalau kita mudanya kan ada, kalau kata Bang Firman itu menjalani seperti manusia biasa gitu. Kan kita kecilnya main gundu. Kalau nggak main gundu, main apa itu pentak umpet. Yesus ini nggak ada sejarahnya gitu. Nggak. Perasaan tuh kalau di adat Yunani itu kalau sudah menjadi guru itu harusnya sudah menikah, itu baru diwajib panggil guru. Ada Yahudi Bang, bukan Yunani. Ya Yahudi benar Bang, maaf Bang. Karena terdaftarnya di Dukcadi dia, penduduk catatan Yahudi, bukan Dukcapil, penduduk catatan Pilatus. Enggak, dia nggak terdaftar di sana. Rabinya dia terdaftar di Dukcadi dia. Ya kan sejarahnya kan kalau jadi guru kan harus menikah gitu. Kok nggak ada menikah kalau tiba-tiba jadi guru itu? Gimana ceritanya itu? Kalau yang gila kawin ya Bang, kalau nggak gila kawin gimana? Nggak gila kawin ya LGBT Bang. Betul juga. Selera Abang sama yang lain bisa sama, enggak kan? Ya orang gila itu ya, kalau nggak gila ya nggak ini Bang, nggak. Ya udah, kalau mempertanyakan kayak gitu pun kan udah masuk ke apa golongan yang Abang bilang tadi. Gini Bang, prosesnya gini Bang. Agama ini kan udah jelas ada 5. Kalau Ada 5, ya kan? Udah jelas di negara Indonesia. Agama terkenal kan udah jelas. Agama terakhir itu Islam. Wah, apa salahnya sih nurutin Islam? Bahkan kalau agama kita salah, tinggal ada Nabi Muhammad yang tanggung jawab. Tuhan dari kencing, lubang kencing, apa itu lah? yang saya bilang tadi, jelaskan, tekankan Bang. Kalau menjadi manusia, ya boleh. Tapi yang lebih nggak masuk akalnya, yaitu manusia jadi Tuhan. Kan bingung kita. Kayak mana dia mau jadi Tuhan? Dia sementara dia dari dunia ini. Manusia itu
Gini Bang, yang saya perjelas adalah ya agama WC tadi, ya agama WC tadi adalah mengajarkan menuhankan manusia. Itu jelas. Entah itu siapapun manusianya, dituhankan sama dia. Yang tadi saya dibilang kalau agama itu seperti pintu WC, maka yang saya yakini adalah agama yang ada di dalam WC, di pintu WC tersebut adalah agama yang mengajarkan menuhankan manusia. Yang sama-sama kita melalui proses sebagaimana harfiahnya manusia. Dilahirkan lewat lubang kencing, lalu ditetein, tumbuh gigi, tumbuh rambut, tumbuh brewok, tumbuh tumbuh jember utara, jangan disingkat, Kawin lalu mau. dituhankan. Lalu manusia itu dituhankan. Itu yang menurut saya adalah ajaran yang di pintu WC itu. Makanya saya keluar dari ajaran yang pintu WC tadi kepada agama yang bukan pintu WC begitu. Lanjut. Kan kawin dulu biar dapat nikmatnya, Bang. Apa? Kawin mawin nggak ada, Bang, sebutkan. Kawin main dulu biar dapat nikmatnya. Apanya yang dapat nikmatnya? Kawin nggak masuk. Suaranya putus-putus Bang. Coba itu handphonenya diarahin ke Yerusalem dulu biar sinyalnya bagus. Karena saya telinganya sakit, saya nggak denger ini. Takutnya nanti nggak nyambung. Mohon maaf Bang. Biar Itu dibantu gitu. harus ada pasang-pasangan, ya kan? Dapat nikmat. Iya, suaranya Bang putus-putus soalnya. Gimana sih maksudnya? Tadi nggak sabarnya gitu. Secara kemanusiaan keseluruhan di dunia ini. Hilang-hilang Bang suaranya. Coba arahin ke ini deh Bang, ya, apa ke Yerusalem atau kemana gitu Bang, ke Israel gitu mungkin. Supaya sinyalnya bagus. Karena kan satelitnya di sana semua, peralatan yang canggih-canggih. Putus-putus Bang. Ya udah lah. Ustadz Wafi denger nggak? Jelas nggak suaranya? Apa putus-putus? Apa cuman saya aja? Brother Firman, gimana? Suaranya jelas nggak? Aman kok. Semua itu siapa Pak Tinggi Hati memang putus-putus. Loh, Pak Tinggi Hati putus-putus. Coba handphonenya arahin ke Israel dulu atau ke Yerusalem, Pak. Biar sinyalnya bagus. Karena ini kita ngobrolin masalah Ini keagamaan. HP-nya agak kurang bagus nih. Udah HP lama. Oke, mungkin ada lagi mau ditambahin? Kalau enggak, aku rasa udah cukup lah ya. Tidur aja ya kita yuk. Soalnya ditanya nggak tahu semua ini. Ya, siap. Siap. Terima kasih, Ko Jul. Pak Firman, Oke, makasih teman-teman semua ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih ya semuanya ya. Iya. Sebelumnya Saya mau nggak ada kesempatan dikasih bertanya. Aku mau nanya loh. Oh iya, mau tanya ke siapa? Ke Ko Jul. Enggak, Bang. Aku nanya ke Bang apa? Loh, Bang Firman kemana? Kok udah langsung ini? Nggak pamit dulu dia? Ya udah kita cabut aja lah. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya. Terima kasih Bang Tinggi Hati, Bang Firman ya. Mohon maaf saya kalau dari ada tadi juga ini kok. kata-kata. Ya. Saya juga dari tadi nahan boker kok. Nahan boker. Ya, maksudnya kalau kayak sekelas saya gini pernah nahan boker, pernah sakit perut terus dituhankan kan ya saya juga bingung gitu. Itu orang yang menuhankan kayak saya gini yang nahan boker kayak gini nih kira-kira otaknya di mana gitu ya. Harus di unboxing dulu itu, Bang. Ya udahlah. Kapan-kapan lah. Makasih banyak Kojol Kamsiako. Oke, makasih yuk. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah dalam berkata. Ya, sama-sama minta maaf juga. Ya.